Dijewer nggak? Dijewer nggak? Enggak. Ditampak nggak? Enggak. Enggak. Nggak dijewer, nggak ditampak. Paling ngomongnya begini, wahai anakku, mulai hari ini jangan lagi kau panggil aku sebagai ibumu. Selesai. Selesai. Paham nggak? Jadi mana dosa besarnya? Mencuri uang atau tidak mengakui kebaikannya? Biar paham persoalannya. Sementara ini saya dengar di mimbar, di pengajian-pengajian, ketika orang tidak bersyukur setelah mendapat nikmat dari Allah, itu mereka sepakat disebut kufur, tetapi kufur nikmat. Betul nggak gitu? Betul gitu? Kufur nikmat itu tidak mengakui pemberian Tuhan. Jadi bukan kafir tidak percaya, tapi kafir nikmat. Kader, ngerti kader? Bukan kader generasi, bukan ya. Kader kufur nikmat. Mereka tidak sadar. Padahal Allah mengatakan wala in kafartum inna azabi la syadid. Siksaku sangat luar biasa kalau kamu tidak mensyukuri nikmat. Kader. Dengan Al-Qur'annya sudah jelas sekali. Iya, jadi akhirnya sementara ini ya kita beranggapan bahwa al-kabair, ya dosa-dosa besar itu dalam pikiran kita ya membunuh orang, ya kan, merampok, mencuri, berzina, mabok, itu adalah dosa besar. Kalau tidak bersyukur mah kader kufur nikmat. Itu betul nggak gitu? Dalam imajinasi kebanyakan orang seperti itu. Sekarang saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang sederhana lah. Ini ibu-ibu mungkin punya anak macam-macam. Ada anak yang kerjanya tuh nyolong aja duitnya ibu tuh, betul nggak? Tiap hari ngambilin duit. Ibunya datang ke tempat saya, Pak Kiai, di rumah saya banyak kecik. Tahu kecik? Iya. Nyolong. Ada jin iprit yang tukang ngambilin duit gitu. Ya kecik ndak seireng. Iya. Setelah ketangguhan, diapain anak tuh? Dicewer. Kemudian anak juga tidak sekolah-sekolah, minggat ya, dari rumah berangkat tapi di sekolahnya nggak ada, dia main. Dijewer nggak? Dengan segala macam kesalahannya. Ya nyuri uang, ya tidak sekolah, ya tidak mandi, ya tidak ngaji. Oke, itu semuanya sebatas dijewer, dicubit, ya kan? Paling sadar ditampak lah. Tapi ketika anakmu tidak mengakui kebaikan-kebaikanmu, hai orang tua, ketika anakmu sukses jadi orang kaya, lalu ditanya oleh wartawan, berapa banyak orang tua memberi modal kamu? Nggak ada, orang tua saya nggak pernah ngasih apa-apa. Ini hasil kerja saya, ini keringat saya, ini usaha saya. Dia nafikan, dia tidak mengakui kebaikan orang tua. Orang tua masih segar dalam pikirannya dari sejak mengandung anak 9 bulan, kayak apa susahnya. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Penderitaan di atas penderitaan mengandung kamu, melahirkannya, nyebokin, ngebedongin, menyusui dan sebagainya, menyekolahkan, semuanya ditiadakan. Orang takut tidak ngasih modal sepeser pun. Ketika orang tua itu mendengar anaknya tidak mengakui kebaikan orang tua, dijewer nggak? Dijewer nggak? Enggak. Ditampak nggak? Enggak. Nggak dijewer, nggak ditampak. Paling ngomongnya begini, wahai anakku, mulai hari ini
Jangan lagi kau panggil aku sebagai ibumu. Selesai. Selesai. Paham nggak? Jadi mana dosa besarnya? Mencuri uang atau tidak mengakui kebaikannya? Biar paham masalahnya. Ini nggak paham masalahnya. Dosa besar itu dosa hati sebetulnya. Kaki tangan mah nggak ada masalah. Ya tidak mengakui kebaikan Tuhan itu dosa besar. Kan kader kufur nikmat katanya. Ya Allah ya Rabbi, kader kufur. Nah, gitu. Dan sampai sekarang ya masih banyak orang yang tidak menerima ucapan saya bahwa kafir itu adalah termasuk mananya tidak mensyukuri adalah kafir, bukan hanya sekedar berbeda agama. Baca kan menolak kok. Jadi gimana? Padahal dia mengatakan itu kan Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Masa tidak mensyukuri kafir? Ya udahlah. Jadi didefinisikan kafir itu tidak percaya kepada Tuhan. Padahal iblis juga kafir juga kata Allah. Wa kana minal kafirin. Dia percaya sama Tuhan. Kenapa disebut kafir? Karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Masih banyak di komentar-komentar penyangkalannya tuh. Itu kan hanya pandai-pandainya Buya Syakur berretorika aja. Ya udahlah. Betul nggak? Iya, ya udahlah. Jadi kalau nggak percaya ya. Jadi kopar kafir tuh nggak ngerti juga mananya kafir yang sesungguhnya ya. Iya, kopar kafir. Apa sih kafir? Lah, masa orang sombong kafir? Jadi gimana? Ya dikiranya kafir itu tidak percaya kepada Tuhan itu dikiranya. Itu ya udahlah, nggak ada masalah. Jadi kalau ada orang itu tidak paham, saya ulangi lagi, saya terangkan lagi supaya paham. Tapi kalau orang itu beda paham, yang nggak perlu diulang, ya udah selesai. Betul? Kalau beda paham jamu. Dasarnya bukan tidak paham, tapi beda. Ya sudah, nggak usah diterangin. Sampai meler juga nggak bakal percaya kok. Ya udah karena beda paham. Ya, goodbye forever. Selamat tinggal selamanya gitu. Ngantar serok belia, wis. Nama syafal yumin, nama syafal yakfur. Itu kira-kira seperti itu.